Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasy-syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait qadhiyah hamliyah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya qadhiyah itu bi'tibarin nisbah, berdasarkan nisbahnya dibagi menjadi dua. Pertama disebut dengan qadhiyah syartiyah, yaitu apabila nisbah di dalam qadhiyah itu terjadi antara muqaddam dan tali. Dan yang kedua disebut dengan hamliyah. Disebut dengan hamliyah apabila nisbah di dalam qadhiyah terjadi antara maudhu dan mahmul. Kemudian karena qadhiyah hamliyah ini nisbahnya terjadi antara maudhu dan mahmul, maka yang perlu diperhatikan yaitu bagian-bagian yang membentuk qadhiyah hamliyah. Bagian yang membentuk qadhiyah hamliyah yang terlihat yaitu ada dua. Pertama maudhu dan yang kedua itu adalah mahmul. Qadhiyah hamliyah bi'tibaril maudhu, berdasarkan maudhunya ini dibagi menjadi dua. Pertama, qadhiyah hamliyah yang maudhunya berupa lafadz kulli. Yang dimaksud dengan lafadz kulli adalah lafadz yang maknanya itu mencakup kepada banyak individu. Yang kedua, qadhiyah hamliyah yang maudhunya itu berupa lafadz juz'i. Yang dimaksud dengan lafadz juz'i adalah lafadz yang maknanya itu hanya mencakup pada satu individu saja, tidak lebih. Pembahasan terkait kulli dan juz'i ini sudah dibahas di bab tasawurat. Sudah dibahas di awal terkait pembagian lafadz, yaitu lafadz itu dibagi menjadi dua, yaitu lafadz mustakmal dan lafadz muhmal. Yang mustakmal dibagi dua, yaitu lafadz mufrad dan lafadz murakkab. Yang mufrad, ini dibagi dua, ada yang kulli dan ada yang juz'i. Ini pembahasan terkait kulli dan juz'i sudah dibahas di awal. Kemudian qadhiyah hamliyah yang maudhu'nya berupa lafadz kulli ini dibagi menjadi dua. Pertama muhmal dan yang kedua musawwar. Kapan disebut dengan muhmal? Yaitu apabila qadhiyah hamliyah yang maudhu'nya berupa lafadz kulli dan tidak didahului dengan kuantor. Tidak ada kuantornya. Kapan disebut dengan musawwar? Yaitu apabila qadhiyah hamliyah maudhu'nya berupa lafadz kulli dan didahului dengan kuantor. Baik kuantor kulli maupun kuantor juz'i. Apa yang disebut dengan kuantor? Kuantor itu adalah lafzun yadullu ala kamiyati afradil maudhu kullan au ba'dhan. Lafaz yang menunjukkan
kuantitas individu yang dicakup oleh maudhu, baik keseluruhan maupun sebagian. Apabila lafaz yang menunjuk pada individu yang dicakup oleh maudhu itu secara keseluruhan, maka disebut dengan surkulli, kuantor universal. Namun apabila hanya menunjuk pada sebagian individu saja yang dicakup oleh maudhu, maka disebut dengan surjuz'i, kuantor partikular. Nah, sehingga secara keseluruhan qadhiyah hamliyah ini dibagi menjadi 4. Pertama, yaitu qadhiyah hamliyah yang maudhu'nya berupa lafaz juz'i, dan ini disebut dengan syakhsiyah. Jadi yang pertama disebut dengan syakhsiyah. Yang kedua, qadhiyah hamliyah yang maudhu'nya berupa lafaz kulli dan tidak didahului dengan kuantor. Nah, ini disebut dengan muhmalah. Jadi yang kedua disebut dengan muhmalah. Dan yang ketiga, qadhiyah hamliyah yang maudhu'nya berupa lafaz kulli dan didahului kuantor juz'i. Dan ini disebut dengan juz'iyah. Dan yang keempat adalah qadhiyah hamliyah yang maudhu'nya berupa lafaz kulli dan didahului kuantor kulli. Dan ini disebut dengan kulliyah. Sehingga secara keseluruhan qadhiyah hamliyah ini ada syakhsiyah, ada muhmalah, ada juz'iyah, dan ada kulliyah. Mari sekarang kita memasuki pada kitabnya. Wasaniyatu, dan adapun yang kedua, wahiyah, dan adapun as-saniyah al-hamliyatu, ialah hamliyah, qadhiyah hamliyah. Apa yang dimaksud dengan hamliyah? Ma, yaitu sesuatu, isinya ma ini adalah qadhiyah, istamalat yang mencakup apa ma, ala maudhu'in atas maudhu, wa mahmulin dan mahmul. Jadi qadhiyah hamliyah itu adalah qadhiyah yang nisbahnya itu terjadi antara maudhu dan mahmul. Apabila ada qadhiyah yang nisbahnya itu terjadi antara maudhu dan mahmul, maka qadhiyah itu disebut dengan qadhiyah hamliyah. Contohnya seperti apa? Ka Zaidun katibun. Seperti lafaz Zaidun katib. Adapun Zaid katibun ialah seorang penulis. Di sini disebut dengan qadhiyah hamliyah. Kenapa disebut dengan qadhiyah hamliyah? Karena qadhiyah ini mencakup maudhu dan mahmul, atau nisbahnya yang terjadi yaitu antara maudhu dan mahmul. Maudhu'nya adalah lafaz Zaid, sementara mahmulnya adalah lafaz katib. Karena itu Zaidun katib disebut dengan qadhiyah hamliyah. Imma ayyakuna, ini menjadi khobar dari as-saniyah, was-saniyatu imma ayyakuna. Imma ayyakuna, ada kalanya ialah ada maudhu'uha, apa maudhu'nya saniyah, kulliyan ialah berupa lafaz kulli. Jadi qadhiyah hamliyah itu ada kalanya maudhu'nya berupa lafaz kulli. Lafaz kulli adalah lafaz yang maknanya itu mencakup kepada banyak individu. Contohnya, kal insanu hayawan. Seperti lafaz al insanu hayawanun. Adapun manusia ialah makhluk hidup. Al insanu hayawanun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah. Kenapa disebut dengan qadhiyah hamliyah? Karena mencakup maudhu dan mahmul, atau nisbahnya terjadi antara maudhu dan mahmul. Yang menjadi maudhu adalah lafaz insan, yang menjadi mahmul adalah lafaz hayawan. Nah, jika melihat maudhu'nya yaitu al-insan ini berupa lafaz kulli. Kenapa berupa lafaz kulli? Karena lafaz insan ini maknanya mencakup kepada banyak individu. Makna dari insan ini kan adalah hayawanun natik, makhluk hidup yang berpikir. Nah,
Makna dari lafadz insan ini, hayawanun natik ini mencakup kepada Zaid, mencakup kepada Bakar, mencakup kepada Umar, mencakup kepada individu-individu manusia yang lain. Karena lafadz insan ini maknanya mencakup kepada banyak individu, maka ini disebut dengan kulli. Dan posisinya insan ini di dalam qadhiyah yaitu menjadi maudhu. Jadi al-insanu hayawanun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah yang maudhunya berupa lafadz kulli. Au juz'iyan atau berupa lafadz juz'i. Yang dimaksud dengan lafadz juz'i adalah lafadz yang maknanya itu mencakup hanya pada satu individu saja. Contohnya seperti apa? Kasaidun katibun. Seperti lafadz Zaidun katib. Adapun Zaid katibun ialah seorang penulis. Zaidun katibun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah. Kenapa? Karena nisbahnya terjadi antara maudhu dan mahmul. Yang menjadi maudhu adalah Zaid, yang menjadi mahmul adalah katib. Nah, kalau dilihat dari maudhunya, maka maudhunya ini lafadz Zaid ini juz'i. Kenapa juz'i? Karena makna dari Zaid itu hanya mencakup kepada satu individu saja, yaitu orang yang bernama Zaid, dan tidak mencakup kepada selain Zaid. Karena itu Zaidun katibun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah yang maudhunya berupa lafadz juz'i. Fasaniyatuh, maka adapun yang kedua, yang dimaksud yang kedua yaitu qadhiyah hamliyah yang maudhunya berupa lafadz juz'i. Tusamma ialah dinamakan apa asaniyah syakhsiyatan pada syakhsiyah. Syakhsiyah itu personality. Di dalam buku logika biasanya disebut dengan singular. Jadi qadhiyah hamliyah yang maudhunya berupa lafadz juz'i ini disebut dengan syakhsiyah. Wal ula, dan adapun yang pertama yang dimaksud yang pertama di sini adalah qadhiyah hamliyah yang maudhunya berupa lafadz kulli. Yang maudhunya berupa lafadz kulli. Wal ula, dan adapun yang pertama ingkanat ialah apabila ada apa al ula muhmalatan ialah kosong minas suri dari kuantor. Yang dinamakan kuantor sekali lagi adalah lafdun yadullu ala kamiyati afradil maudhu kullan au ba'dhan. Lafad yang menunjukkan kuantitas individu yang dicakup oleh maudhu. Apakah secara keseluruhan atau sebagian. Kalau menunjukkan kepada keseluruhan dari individu maudhu, maka disebut dengan kulli, sur kulli. Kalau hanya mencakup atau menunjukkan pada sebagian individu yang dicakup oleh maudhu, maka disebut dengan sur juz'i. Sumiyat, maka dinamakan apa al-ula muhmalatan pada muhmalah. Kal insanu hayawanun, seperti lafadz al insanu hayawanun. Al insanu hayawanun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah. Kenapa disebut dengan hamliyah? Karena nisbahnya terjadi antara maudhu dan mahmul. Yang menjadi maudhu adalah insan, yang menjadi mahmul adalah hayawan. Nah, jika dilihat maudhunya yaitu lafadz insan ini berupa lafadz kulli. Kenapa lafadz kulli? Karena makna dari lafadz insan ini mencakup kepada banyak individu. Nah, al-insan yang posisinya sebagai maudhu dan berupa lafadz kulli ini tidak didahului oleh kuantor. Baik kuantor kulli maupun kuantor juz'i. Karena itu al-insanu hayawanun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah muhmalah. Kenapa disebut dengan muhmalah? Karena maudhunya berupa lafadz kulli dan tidak didahului oleh kuantor.
Wa ingkanat dan apabila ada apa al-ula musawwaratan ialah didahului kuantor. Fa ingkana maka apabila ada asuru apa kuantor kulan ialah kulan keseluruhan menunjukkan makna kul keseluruhan auma atau sesuatu fi maknahu di dalam pengertian kulan ini ya kulu maksudnya kulu ini menunjukkan kepada makna keseluruhan atau yang semakna dengan kulu ya fal qadiyatu maka adapun qadiyah kulliyatun ialah disebut dengan kulliyah. Apabila qadiyah hamliyah maudhu'nya berupa lafadz kulli dan didahului kuantor kulli, kuantor universal, sur kulli, yaitu didahului kullu atau yang semakna dengan kullu, maka qadiyah hamliyah itu disebut dengan kulliyah universal. Contohnya seperti apa? Seperti kullu insani, semua manusia. Au amatul insani hayawanu atau seluruh manusia adalah hayawan. Misalnya ya, contohnya ini. Kullu insanin hayawanun. Adapun setiap manusia adalah hayawan. Kullu insanin hayawanun ini disebut dengan hamliyah. Kenapa hamliyah? Karena nisbahnya terjadi antara maudhu dan mahmul. Yang menjadi maudhu adalah insan, yang menjadi mahmul adalah hayawan. Kemudian jika dilihat maudhu'nya yaitu insan, nah insan ini berupa lafadz kulli. Berupa lafadz kulli. Kenapa? Karena makna dari insan ini mencakup kepada banyak individu. Kemudian insan yang posisinya sebagai maudhu ini didahului dengan kullun. Kullu insan, kullun. Kullu ini adalah kuantor yang menunjukkan bahwasanya individu yang dicakup oleh insan ini secara keseluruhan. Menunjukkan keseluruhan. Nah, karena itu kullu ini disebut dengan kuantor. Kuantor kulli. Kuantor universal. Karena itu, qadiyah kullu insanin hayawanun ini disebut dengan qadiyah hamliyah kulliyah. Kenapa disebut dengan kulliyah? Karena didahului dengan kuantor kulli, kuantor universal. Ya. Disebut dengan kulliyah. Wa ingkana dan apabila ada apa asur, ba'don, ialah lafad ba'don, au ma fi maknahu, atau sesuatu lafad fi maknahu di dalam pengertian ba'don, fajuz'iyatun ay fal qadiyatu juz'iyatun maka qadiyah itu disebut dengan juz'iyah. Disebut dengan juz'iyah. Contohnya kaba'dul insani awahidum minal insani hayawanun. Ba'dul insani hayawanun ini disebut dengan qadiyah hamliyah. Kenapa disebut dengan hamliyah? Karena nisbahnya antara maudhu dan mahmud. Kemudian kalau dilihat dari segi maudhu'nya yaitu insan, insan ini berupa lafadz kulli. Dan lafadz insan ini yang posisinya sebagai maudhu didahului dengan ba'du. Ba'du ini adalah kuantor. Kuantor juz'i. Maksud dari kuantor juz ini adalah ba'du menunjukkan bahwasanya individu yang dicakup oleh insan ini hanya kepada sebagian individunya saja, bukan keseluruhan. Nah, karena ba'dul insani hayawanun ini ada kuantor juz'inya, sur juz'inya, maka ba'dul insani hayawanun disebut dengan juz'iyah, partikular. Juz'iyah ini artinya partikular. Fatalah khosoh maka teringkas annal qadaya apa sesungguhnya apa qadiyah proposisi arbaatun ialah 4. Jadi dari pembahasan di awal ini maka ringkasannya dari qadiyah hamliyah ini ada 4. Bi'tibaril maudhu berdasarkan maudhunya. Pembagian qadiyah hamliyah berdasarkan maudhunya itu ada 4. Pertama, syakhsiyatun disebut dengan syakhsiyah. Kapan disebut dengan syakhsiyah? Ingkan apabila ada maudhu'uha apa maudhu'nya al-qadaya juz'iyan ialah berupa juz'i.
Yang dimaksud di sini adalah juz'i hakiki. Karena ada juz'i idhofi, ada juz'i hakiki. Yang dimaksud di sini adalah juz'i hakiki, yaitu lafaz yang maknanya itu hanya menunjuk kepada satu individu saja. Contohnya Zaidun Katib. Zaidun Katib ini disebut dengan qadhiyah hamliyah syakhsiyah. Dan yang kedua disebut wa muhmalah, disebut dengan muhmalah. Ingkana apabila ada maudhu'uha, ya, ini fa'ilnya atau isim dari kana ini adalah maudhu'uha. Ingkana apabila ada apa maudhu'uha kullian, ialah berupa lafaz kulli. Yang dimaksud dengan lafaz kulli adalah lafaz yang maknanya itu menunjuk atau mencakup kepada banyak individu. Walam tusawwar, dan